Hasil imbang kontra Bahrain tentunya menjadi kekecewaan mendalam untuk supporter Garuda Nusantara. Meskipun begitu, para penggemar mayoritas mengaku puas dengan perjuangan anak-anak merah putih. Hasilnya tersaji berbagai momen-momen unik untuk menutupi rasa kesedihan. Para supporter yang berada di tribun tengah mengapresiasi perjuangan hebat pasukan Sintayong. Selain itu, seusai pertandingan, para pemain Garuda seperti Rafael Strike dan Ragnar Oratmangun juga saling bercengkrama satu sama lain. Cetak Gol coba merangkum momen-momen unik di pertandingan kontra Bahrain sebagai berikut. Kesombongan supporter Bahrain. Supporter tim nasional Bahrain meremehkan kemampuan para punggawa timnas Indonesia. Mereka menyinggung kekalahan telak skuad Garuda Nusantara dengan 10 gol tanpa balas. Para supporter tersebut mengatakan Indonesia akan mengulang sejarah yang sama. Bahrain sendiri menganggap timnas Indonesia adalah lawan yang lemah. Selain itu, supporter Bahrain juga mengejek timnas Indonesia dengan sebutan timnas asing. Semua dari mereka itu adalah orang-orang Belanda, ucap salah satu fans. Menjelang pertandingan, kesombongan supporter Bahrain bahkan semakin menjadi-jadi. Dalam video yang beredar, salah seorang supporter Bahrain memprediksi Indonesia kalah dengan skor 30-0. Mengetahui hal tersebut, netizen Indonesia nggak terima dan mengamuk marah. Warganet tanah air menyebut supporter Bahrain terlalu melihat kemenangan telak di masa lalu. Bersatunya supporter timnas Indonesia. Ejekan fans Bahrain gak menyurutkan para penggemar tim nasional Indonesia. Mereka tetap hadir langsung menyaksikan pertandingan dari berbagai penjuru Timur Tengah. Para fans Garuda Nusantara berbondong-bondong memberikan dukungan dari Qatar, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Perjuangan penggemar nampaknya patut mendapatkan apresiasi. Pasalnya mereka nggak kenal lelah memberikan dukungan dan bahkan nyaris nggak tidur. Terbukti supporter Garuda sudah menunggu kedatangan pemain Bahrain di bandara. Selain itu, mereka juga menyiapkan koreografi di tengah malam yang sunyi. Menurut cuitan Bebelino, para supporter Garuda bekerja keras membuat koreografi hingga pukul 2 dini hari. Sembari bercengkrama, mereka juga terlihat menyetel drum yang sudah dipersiapkan. Netizen Indonesia mengaku salut dengan loyalitas dan dukungan yang diberikan. Kejahilan Ivar Yener. Ivar Yener kedapatan melakukan aksi usil kepada Nathan Chuaon menjelang pertandingan kontra Bahrain. Pemain FC Utrecht itu kedapatan duduk di belakang Nathan saat berada di bus. Saat itu Nathan sendiri terlihat sedang melakukan video call. Ivar yang melihat hal tersebut sontak langsung mengganggu dengan menampakkan dirinya. Selain itu, gelandang berusia 20 tahun ini juga melambai-lambaikan tangan ke handphone Nathan. Saking usilnya, Ivar Yener mengajak Titus Arga selaku visio timnas yang duduk di sebelahnya. Nathan sendiri kelihatan gak sadar dengan gangguan dari rekan senegaranya tersebut. Aksi gelandang kelahiran Utrecht tersebut berhasil mengundang gelak tawa netizen Indonesia. Mereka menyebut darah Indonesia dari Ivar Yener masih sangat kental karena perilaku usilnya. Messi Hilgers langsung menyatu di Bahrain. Momen unik lainnya datang dari Messi Hilgers yang sudah bisa beradaptasi dengan punggawa Indonesia lainnya. Dirinya tertangkap basah menjadi teman dekat dari Rizky Ridho. Padahal kedua pemain ini diprediksi akan bersaing memperebutkan posisi bek tengah. Nyatanya Hilgers dan Eliano malah kedapatan berfoto bersama di Bahrain International Stadium. Bahkan dalam video tersebut Hilgers dan Ridho terlihat saling merangkul satu sama lain. Netizen langsung menyebut kalau duet keduanya akan menjadi tembok kokoh pertahanan Garuda. Selain Hilgers, Rizky Ridho juga mengajak Eliano Reinders untuk berfoto bersama. Kekompakan keduanya juga langsung terlihat saat mereka terlihat mengobrol bersama di bangku cadangan.
Sandy Walsh mode kumis. Sandy Walsh nggak henti-hentinya mencuri perhatian para fans sepak bola. Pemain keturunan Belgia ini awalnya sering dijuluki es krim oleh para penggemar. Pasalnya nama Sandy sangat identik dengan merek dagang es krim ternama di tanah air. Alih-alih dipanggil es krim, dirinya justru meminta para penggemar untuk memanggilnya Pak Kumis. Hal itu dilakukannya karena sang pemain baru saja muncul dengan penampilan barunya. Sandy Walsh terlihat mencukur semua bulu yang berada di wajahnya kecuali bagian kumis. Dengan sangat bangga, Sandy Walsh langsung memamerkan gaya barunya tersebut ke para fans. Bukannya kagum, para fans justru menganggap tingkah sang pemain sangatlah lucu. Bahkan warganet tanah air banyak yang menyuruh Sandy untuk segera mengikuti syuting film. Sebab gaya pemain Kevin McKellen ini dinilai sangat cocok untuk memainkan film action. Martin Paes nyanyi Balonku Ada 5. Selain itu, Sandy Walsh juga sering disorot karena tingkahnya yang selalu aneh di hadapan semua orang. Salah satunya saat dia sedang gabut di kamar bersama Martin Paes. Dengan kesadaran penuh, Sandy memutarkan lagu Balonku Ada 5 di samping Paes. Sang kiper yang awalnya bingung coba mencerna lagu yang coba diputar. Uniknya, Martin Paes malah ikut bernyanyi sambil menggoyangkan kepalanya. Dia sangat menikmati lagu berbahasa Indonesia yang disetel oleh Sandy. Nggak lama kemudian, Sandy menjelaskan kalau lagu tersebut merupakan lagu anak-anak. Dengan bercanda, sang pemain sering memutarkan lagu ini untuk menenangkan Marcelino Ferdinand. Sontak Paes nggak mampu menyembunyikan tawanya yang sumringah atas tingkah konyol dari Sandy. Melihat momen ini, warganet tanah air juga turut senang. Pasalnya, Sandy berhasil mengenalkan budaya Indonesia secara perlahan-lahan kepada Martin Paes. Tijani Reinders dukung adik nonton timnas. Meskipun membela tim nasional Belanda, Tijani Reinders masih sangat peduli dengan perkembangan timnas Indonesia. Buktinya, pemain AC Milan ini selalu mengirimkan dukungan penuh saat Garuda berlaga. Tijani Reinders bahkan mendoakan Indonesia agar bisa lolos ke babak yang selanjutnya. Gak cuma itu, sang pemain juga memberikan dukungan khusus kepada adiknya yang bernama Eliano Reinders. Reinders terlihat membuat Instagram story saat sang adik masuk menggantikan Sandy Walsh. Semangat yang diberikan sang kakak menjadi motivasi tersendiri untuk Eliano. Hasilnya, pemain PSV Zwolle ini merilis video dengan semangat menyala. Eliano mengatakan kepada sang kakak Tijani untuk menunggunya di Piala Dunia 2026. Tijani, tunggu aku di Piala Dunia, menyala abangku. King Indoni bos, senggol dong, kata Eliano. Momen kocak Sandy Walsh tirukan iShowSpeed. Sandy Walsh nggak henti-hentinya membuat momen lucu bersama timnas Indonesia. Apalagi dirinya disebut-sebut sebagai pemain skuad Garuda yang paling menghibur. Dalam video terbarunya, pemain dari Kevin McKellen ini terlihat sedang berlari di lorong hotel sambil mengejar Marcelino Ferdinand. Lucunya, Sandy berteriak, "Minggir lu miskin." Aksi kedua punggawa Garuda ini sontak membuat Rizky Ridho yang berada di dekat mereka terlihat kebingungan. Mereka hanya bisa tersenyum melihat tingkah konyol Sandy Walsh. Warganet sendiri merasa terhibur dengan kelakuan dari Sandy dan Marcelino. Netizen sendiri sampai berucap kalau mereka berdua adalah pelawak utama tim nasional Indonesia. Belum lagi banyak supporter Garuda yang meminta mereka berdua untuk mengospek Mesiljers dan juga Eliano Reinders. Bahkan ada yang meminta untuk melakukan jongkok challenge khas Sandy. Keseruan latihan JIZES dan Ragnar Oratmangun. Menjelang pertandingan, para pemain timnas Indonesia terlihat rileks dan santai. Bahkan Ragnar Oratmangun dan JIZES terlihat bercanda satu sama lain di sela-sela latihan. Dalam video yang beredar, Oratmangun terlihat melakukan pull up dengan menggunakan satu tangan. Namun IZES tiba-tiba muncul dari bawah seolah mengangkat badan Oratmangun. Gelak tawa pun pecah di antara kedua pemain tersebut dan juga para staf.
Akun 433 menyindir wasit. Momen unik lainnya juga datang dari media sepak bola kenamaan Eropa yakni 433. Akun ini turut mengawasi perkembangan dari tim nasional Indonesia di ronde ketiga kualifikasi. Terbaru, 433 mengunggah hasil Indonesia yang ditahan imbang tim nasional Bahrain. Dalam unggahan tersebut, 433 menuliskan komentar seolah menyindir kepemimpinan wasit. Mereka heran dengan laga yang seharusnya berhenti di menit ke-96 malah terus berjalan. Komentar tersebut langsung mendapatkan 16.000 komentar dan disukai sebanyak 114.000 kali. 433 juga membuat postingan tentang seberapa besar followersnya dari Indonesia. Dalam sebuah video terlihat notifikasi yang gak henti-hentinya sebagai perumpamaan like dari fans tanah air. Selain itu, media ini juga berjanji akan membuat tato Indonesia jika skuad Garuda mampu menjuarai Piala Dunia. Martin Paes tiba-tiba jadi bintang iklan. Martin Paes berhasil menjadi sorotan utama setelah bergabung ke Timnas Indonesia. Semenjak debutnya bersama skuad Garuda Nusantara, namanya juga ikut melonjak. Salah satu keuntungan lonjakan tersebut adalah namanya yang banyak diincar menjadi bintang produk. Baru-baru ini Martin Paes sendiri secara mengejutkan masuk dalam iklan Extra Joss. Gak nanggung-nanggung, kiper dari FC Dallas itu langsung menjadi bintang utama dari produk tersebut. Uniknya di iklan itu Paes nggak lupa untuk mengucapkan kalimat peh yang menjadi ciri khasnya. Sebagai informasi, peh sendiri merupakan bahasa khas yang kerap digunakan masyarakat Kediri. Ex-kiper dari FC Utrecht ini memang punya darah keturunan Kediri. Shane Patinama mengamuk. Ahmed Alkaf menjadi pihak yang paling disorot terkait hasil imbang Indonesia atas Bahrain. Wasit asal Oman ini telah berhasil memancing kemarahan seluruh rakyat Indonesia. Netizen menganggap wasit berkepala pelontos ini nggak becus memimpin laga. Alasannya, Ahmed Alkaf dinilai banyak membuat keputusan yang menguntungkan tuan rumah. Sang wasit malah mengesahkan gol dari Mohamed Marhun yang dicetak di menit ke-99. Padahal waktu tambahan sendiri hanya sekitar 6 menit saja yang artinya sudah lewat lebih dari 3 menit. Shane Patinama menjadi pemain Timnas Indonesia yang paling mengecam keputusan Ahmed. Bek kiri Timnas Indonesia ini terlihat mendatangi sang pengadil dengan penuh emosi. Untungnya emosi Patinama masih sempat dihentikan oleh asisten pelatih Yu Jae-hoon. Selain itu, Rafael Strijk dan Asnawi Mangkualam juga mencoba menenangkan bek Kasyupen tersebut. Aksi Patinama ini membuktikan jiwa nasionalis dalam dirinya. Banyak netizen yang memuji sifat bela negara dari pemain berusia 26 tahun tersebut. Pak Muh penuh emosi dengan kepemimpinan wasit. Kekesalan terhadap kepemimpinan wasit juga dirasakan oleh Muhammad Jaidi. Pria yang akrab disapa Pak Muh ini emosi bukan kepalang melihat wasit Ahmed Alkaf. Kurang ajar beneran zolim tuh wasit, najis gua mah, kata Pak Muh dengan penuh emosi. Zolim tuh wasit tuh, kurang ajar tuh, najis gua mah. Saking kesalnya terhadap wasit, Pak Muh sampai-sampai mengejeknya. Saat itu dirinya menyindir para pemain Bahrain yang cosplay menjatuhkan diri sambil memegang kaki. Sindiran ini diberikan untuk pemain Bahrain yang pintar menjatuhkan diri. Selebrasi tidur Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk berhasil tampil ganas di pertandingan menghadapi Bahrain. Kedua penyerang ini sama-sama menyumbangkan 2 gol di laga tersebut. Torehan ini juga menjadi catatan spesial bagi Strijk untuk tim nasional Indonesia. Pasalnya, pemain Brisbane Roar FC ini berhasil mencetak gol debutnya di skuad senior. Uniknya, mereka berdua melakukan selebrasi unik ketika Strijk berhasil mencetak gol. Terlihat kedua pemain itu berpose seperti orang tidur di depan kamera. Netizen beranggapan gaya tersebut adalah sindiran untuk pemain Bahrain yang suka berguling. Selain itu, warganet juga bahagia dengan performa Strijk maupun Ragnar.
Mereka menganggap kedua pemain itu performanya semakin tajam dalam mencetak gol. Perjuangan hebat Malik Rizaldi. Malik Rizaldi menghebohkan publik tanah air dengan berhasil masuk ke starting lineup kontra Bahrain. Kesempatan tersebut langsung gak disia-siakan penyerang Persebaya Surabaya tersebut. Sayangnya saat laga baru berjalan 2 menit, pelipis Malik langsung bersimbah darah akibat benturan dengan Walid Al-Hayam. Laga pun sempat dihentikan untuk memberikan perawatan ekstra. Saking semangatnya membela timnas Indonesia, Malik pun tetap memilih untuk melanjutkan pertandingan. Bahkan dirinya tetap bermain menggunakan perban di kepalanya karena pelipisnya yang sobek. Ex Madura United ini tampil aktif dengan seringkali mencari ruang dan menjemput bola ke bawah. Apalagi dirinya mengaku siap bermain sesuai dengan seluruh instruksi Sintayong. Berkat kegigihannya, Malik sendiri mendapatkan banyak apresiasi dari netizen Indonesia. Mereka memuji jiwa nasionalis dari para pemain berusia 27 tahun tersebut. Sintayong ogah salaman. Kekecewaan berat terlihat dari wajah Sintayong setelah Indonesia gagal meraih poin penuh di laga kontra Bahrain. Kegagalan ini gak lepas dari buruknya kualitas Ahmed Alkaf sebagai wasit. Sintayong langsung mengungkapkan kekesalannya terhadap Ahmed Alkaf seusai pertandingan. Coach Shin bilang jika sang wasit dianggap gak becus memimpin laga. Saya ingin bilang adalah hal memalukan soal keputusan wasit. Jika AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus ditingkatkan, ungkap kekesalan Sintayong. Saking kecewanya, Sintayong juga menolak untuk bersalaman dengan penerjemah Bahrain. Coach Shin lebih memilih pergi dibandingkan berjabat tangan. Itulah sejumlah momen-momen unik di pertandingan Bahrain versus Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Momen manakah yang akan membekas di ingatanmu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.